Shalom. Saudara, pelajaran terakhir kita kemarin tentang kekalahan bangsa Israel terhadap bangsa Ai yang notabene bangsa yang kecil dibanding dengan kota Yeriko. Yeriko bisa dikalahkan, tapi Ai mengalahkan Israel. Kenapa? Ingat pelajaran kita? Karena ada dosa di tengah bangsa Israel. Nah, setelah dosa diselesaikan, saudara, setelah kesalahan diakui dan keadilan dijatuhkan, dan atas keputusan Tuhan, maka bangsa Israel mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Peperangan melawan orang Ai yang kedua kali dimenangkan oleh orang Israel. Pada perikop Ai dibinasakan, ini menjelaskan bahwa setelah dipulihkan, ya, setelah dosa-dosa diakui dan dipulihkan Tuhan, maka kemenangan menjadi bagian dari bangsa Israel kembali. Dan inilah yang diharapkan oleh mereka. Nah, bagaimana Ai bisa dibinasakan? Mari, sebelum kita membaca, merenungkan, dan mempelajari, kita minta tuntunan Tuhan supaya Roh Kudus mengurapi kita, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan untuk kami lakukan. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Sebab tiada berkesudahan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin Tuhan. Amin Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang,
seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin, amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Ya Tuhan, Sertai kami senantiasa Tuhan. perkasa hidup kami, Bimbing kami di jalan-jalan-Mu. gunung batu keselamatan kami. Bawa kami kepada kehendak-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin, amin Yesus. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Yesus, Yesus. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
Ini memang nyanyian Musa ketika Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun. Menyatakan dengan iman bahwa tanpa penyertaan Tuhan, Musa tidak akan berjalan. Ini menandakan bagaimana Musa butuh Tuhan. Musa perlu Tuhan. Membawa bangsa yang besar itu berjalan di padang gurun yang tidak mudah. Dan akhirnya mereka menyelesaikan perjalanan padang gurun itu. Nyanyian yang sama dinyanyikan oleh Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, mereka tidak akan pernah memasuki tanah perjanjian. Dan nyanyian itu pula ya Tuhan yang kami nyanyikan pada hari ini. Kami pujikan pada hari ini. Di tengah-tengah padang gurun kehidupan kami, anak-anak-Mu, kami tetap perlu Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, bimbing kami. Supaya sama Engkau menyertai Musa dan Yosua, demikianlah Engkau menyertai kami, anak-anak-Mu yang berharap kepada tuntunan dan pimpinan Tuhan. Sehingga kami sampai kepada destiny seperti yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Penyertaan-Mu luar biasa. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami Tuhan, supaya kami lebih mengerti lagi dan mengenal Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani adalah Tuhan yang menyertai anak-anak-Nya dan memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, Yosua pasal yang ke-8 menceritakan bagaimana Israel mengalahkan bangsa Ai. Dan nanti mereka akan beringsut mulai masuk ke tanah perjanjian, mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Nah, seperti pengantar saya tadi bahwa setelah Israel mengalami kekalahan oleh orang Ai karena dosa Akan dan keluarganya, maka Yosua menyelesaikan masalah itu dengan baik. Tuhan mengembalikan kasih-Nya. Tuhan memulihkan Israel. Kekuatan, perlindungan, penyertaan, kemenangan demi kemenangan akhirnya dikembalikan kepada bangsa Israel. Nah, kisahnya seperti apa? Ai bisa dikalahkan, Ai bisa dibinasakan. Saya akan pandu baca saudara dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nanti kita lanjutkan ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan, Yosua pasal yang ke-8. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Dan kepada mereka diperintahkannya katanya, ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu. Dan Tuhan Allahmu
akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Saudara, ketika bangsa Israel mulai taat kembali kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan perlindungan, penyertaan, dan kemenangan demi kemenangan. Dosa dan kesalahan mengakibatkan orang Israel mengalami kekalahan. Tapi ketaatan akan firman Allah menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Nah, di pasal yang ke-8 ini, saudara, berisi tentang peperangan antara pasukan Israel di bawah pimpinan Yosua melawan pasukan kota Ai yang dipimpin oleh Raja Ai. Ini diperkirakan terjadi 1400 tahunan sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesus lahir, itu 1400 tahun. Ini kejadiannya, saudara. Seperti kita ketahui, saudara, Ai adalah kota kerajaan orang Kanaan. Letak Ai itu strategis, ya. Ini menjadi tujuan bangsa Israel berikutnya untuk masuk ke Kanaan setelah menyeberangi Sungai Yordan dan mengalahkan Yeriko. Ai adalah kota yang lebih kecil dari Yeriko. Jumlah penduduknya sedikit. Meskipun kota Ai kecil, namun sangat penting bagi Israel untuk menguasainya. Karena akan memberikan kepada Israel kendali atas jalan utama yang membentang sepanjang pegunungan. Wilayah selatan Kanaan itu, saudara. Dataran tinggi, ya, yang strategis akan dikuasai kalau kota Ai dikalahkan. Ya. Karena nanti dari situ Israel akan langsung merangsek masuk ke tanah Kanaan, mengalahkan raja-raja berikutnya. Ingat pasal yang ke-7 kemarin, ya, menceritakan pertempuran pertama orang Israel dengan orang Ai dan kalah, Israel kalah. Ya. Sebab apa? Ada dosa di dalamnya. Tetapi di pasal yang ke-8 ini, setelah Yosua menyelesaikan dosa itu, saudara, menghukum Akan dan keluarganya, Tuhan menjanjikan kemenangan kepada bangsa Israel melawan lawan yang sama. Ya, Ai dulu kalah, pasal 7, sekarang pasal 8 mendapatkan kemenangan. Rahasianya apa, saudara? Karena Israel taat. Karena Israel tidak berbuat dosa. Karena Israel mengikuti seluruh hukum dan peraturan yang Tuhan berikan. Kalau kita menengok pelajaran ini, saudara, kita bisa mengambil manfaat di dalamnya. Bahwa sekecil apapun kesalahan, kalau itu melanggar titah Tuhan, dampaknya besar. Dampaknya besar. Jangan sampai rancangan Tuhan, janji Tuhan digagalkan karena dosa yang kecil. Kesalahan yang kecil akan membuat dampak yang besar. Sehingga apa? Menghambat laju perjalanan kerohanian kita. Oleh sebab itu, kita harus belajar dari peristiwa ini. Kalau pengen menang, taatlah kepada Tuhan. Ya. Kalau pengen menjarah punya musuh, taatlah kepada Tuhan. Ini pelajarannya, saudara. Yang kedua begini, Yosua sekarang pakai strategi Tuhan. Tidak meremehkan Ai. Tidak membuat enteng musuh. Tuhan siap menuntun orang Israel melalui Yosua. Allah menyuruh Yosua membawa seluruh tentaranya dan bersiap maju menghadapi orang Ai. Sebab Tuhan memiliki strategi untuk Yosua dan Israel. Apa strateginya? Tidak terduga bagi orang Ai. Dari yang kita baca tadi, saudara, Yosua ngomong sama pasukannya begini. Hei pasukan,
aku tetapkan kamu yang akan memukul kalah orang Ai. Tetapi begini caranya. Nanti aku bersama-sama dengan orang-orang lain selain kalian, seolah-olah nyerang Ai. Tetapi kalian sudah bersembunyi di luar kota. Ketika Ai mengejar kami, aku ya Yosua bersama dengan orang-orang yang lain, seolah-olah kami lari, takut kepada mereka. Tetapi itu sejatinya menarik mereka keluar dari kota Ai. Jadi kami akan menarik mereka. Kami akan membuat mereka mengejar kami. Begitu mereka, pasukan Ai itu mengejar kami, kan kota kosong. Paling ada perempuan dan anak-anak. Disitulah kalian yang bersembunyi di luar kota itu masuk ke kota Ai, habiskan, bumi hanguskan. Bumi hanguskan. Pada peristiwa ini jarahan boleh diambil. Nah ini saudara, perbedaannya. Ini peraturan Tuhan lagi, jarahan boleh kamu ambil. Ya. Tetapi strateginya seperti itu. Dan betul saudara, begitu pasukan dari Yosua tadi bersembunyi di kota, di luar kota, lalu Yosua dan yang lain menarik perhatian bagi orang Ai dan pasukannya, mereka mengejar seolah-olah kekalahan akan terjadi lagi bagi orang Israel, tapi kotanya kosong, pasukan yang bersembunyi tadi memukul kalah orang Ai. Saudara tahu? Ini bukan semata-mata strategi Yosua. Ini semata-mata strategi Tuhan. Musuhnya sama. Kekuatannya ya nggak beda jauh dari yang lama. Tetapi kenapa bisa dikalahkan? Selain dosa diselesaikan. Selain keadilan dilakukan. Maka yang kedua adalah pakai strategi Tuhan. Oleh sebab itu tidak serta-merta kalau kita sudah menyelesaikan dosa lalu kita berjalan kembali dengan pikiran kita. Dengan strategi kita. Kemenangan Israel atas Ai adalah karena strategi Tuhan. Itulah sebabnya dalam segala hal kalau kita ingin melakukan segala sesuatu, pakailah cara-cara Tuhan. Pakailah strategi Tuhan. Memang sih Yosua tidak tanya strategi apa Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan penjelasan, memberikan arahan dan aturan. Karena apa? Di ayat yang pertama tadi saudara, dikatakan begini. Jangan takut dan jangan tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Artinya, Yosua sudah pegang janji Tuhan. Pegang amanat Tuhan. Bahwa Ai akan dikalahkan. Mengenai strateginya, sudah. Tuhan pasti akan menuntun. Tuhan pasti akan berbicara kepada akal budi Yosua. Makanya tadi dalam pujian dikatakan, saudara, kita mau uji ya. Bagaimana sertai aku Tuhan. Kalau tidak menyertai aku, kami tidak akan melangkah. Demikianlah orang-orang perjanjian baru. Kalau Tuhan tidak suruh kita melangkah, jangan melangkah. Kalau Tuhan suruh kita ke kanan, ayo kita ke kanan. Kalau Tuhan katakan, mari ke kiri, kita ke kiri. Kalau Tuhan bilang, diam, diamlah. Kalau Tuhan bilang, maju, majulah. Sebab dengan strategi yang dari Tuhan, mampu mengalahkan musuh jenis apapun. Sama seperti Yosua, sejak saat itu, semua strategi mengalahkan orang-orang Kanaan lewat strategi Tuhan. Nah, mari kita lihat saudara. Sekarang dari pihak musuh ya. Ini dari pihak Israel kan. Mari kita lihat dari pihak musuh. Ketika orang Ai merayakan kemenangan atas Israel pada pasal yang ke-7. Mereka sudah punya keyakinan. Pasti bisa mengalahkan orang Israel seperti sebelumnya. Kita melihat mindsetnya musuh ini saudara. Kalau pakai strategi yang lama, musuhnya pakai strategi yang lama juga. Gini, orang Ai pakai strategi yang lama, sementara orang Israel masih juga pakai pikiran-pikiran yang lama. Selesai itu orang Israel. Tapi orang Ai tidak menduga.
Tidak mengira dan menyangka bahwa ternyata sekarang Israel punya strategi yang baru. Jadi dalam hal ini saudara, mengalahkan strategi musuh itu selalu pakai strategi Tuhan. Karena kita harus tahu pikiran musuh kita. Pikiran setan, pikiran iblis, pikiran kuasa kegelapan harus kita ketahui. Gimana caranya? Ya kita minta hikmat Tuhan. Nih Tuhan, mereka pakai strategi seperti itu. Sekarang aku pakai strategi seperti apa? Tuhan bilang kan, ayo pasukanmu bersembunyi di sini. Yang lain tarik perhatian mereka. Begitu mereka tertarik perhatiannya, mengejar engkau seolah engkau kalah, maka yang ini memukul kalah. Wah, luar biasa saudara. Orang Ai tidak menyangka. Mereka tidak mengerti terhadap perbuatan tangan Allah. Jadi mengalahkan musuh itu, buat musuh kita, jangan sampai mengerti strategi kita. Musuh kalau tidak mengerti strategi kita, saudara, mereka blank. Mereka akan pakai cara yang lama. Tapi coba, kalau orang Israel berbuat salah kembali, ya Tuhan akan membuka, nih cara mengalahkan Israel kayak begini nih. Bisa kayak begitu, saudara. Bisa. Oleh sebab itu, mari ya selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Mengacaukan radar musuh. Mengacaukan gelombang tangkapan musuh itu, saudara. Dengan demikian, dengan mudah kita akan mengalahkan para musuh-musuh kita. Itu ya, saudara. Tuhan katakan begini di ayat yang ke-18. Mari kita lihat ayat 18. Ini cara Tuhan juga, saudara. Ayat 18 dalam pasal yang ke-8. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Yosua mengacungkan lembing ke arah kota itu. Ini adalah komando bahwa pasukan yang bersembunyi di belakang kota harus menyerbu kota. Saya lihat, strategi sudah dirancang Tuhan. Tetapi pihak Israel bukan hanya ya ikuti strategi itu, tapi juga taat atas perintah Allah. Tandanya apa? Kalau engkau mengacungkan lembing, maka pasukan yang bersembunyi di kota itu harus merangsek kota Ai. Dalam hal ini, saudara, ada kerjasama antara umat Allah dengan komando Tuhan, komando atasan kita. Perintah Allah kepada bangsa Israel lewat Yosua. Yosua melakukannya, maka mereka juga taat melakukannya. Ketaatan bangsa Israel kepada ketaatan Yosua itu akibat dari ketaatan Yosua kepada perintah Allah. Tidak bisa dipisahkan. Sama seperti Musa taat kepada Allah, demikianlah Israel harus taat kepada Musa. Pun demikian dengan hidup bergereja. Kita harus taat kepada pemimpin kita, karena pemimpin kita taat kepada Allah. Kalau pemimpin taat kepada Allah, maka umat harus taat kepada pemimpin. Ini hierarkinya seperti itu, saudara. Maka dengan mudah kota Ai bisa dikalahkan. Wow, luar biasa. Dan ini mengacaukan radar musuh. Ini mengacaukan tangkapan gelombang-gelombang dari musuh. Musuh betul-betul buram melihat kekuatan Israel. Karena apa? Karena Allah sendiri yang memimpin. Ini pentingnya, saudara. Kalau Allah yang memimpin, siapa yang dapat mengalahkannya? Ya. Siapa yang dapat mengalahkannya? Oleh sebab itu, jadilah orang yang taat kepada Tuhan. Taat kepada pemimpin, karena pemimpin kita juga taat kepada Tuhan. Hasil dari strategi yang dipimpin oleh Tuhan membuat Israel mampu mengalahkan kota Ai. Dan hari itu juga Tuhan menyerahkan Ai kepada bangsa Israel. Wow, luar biasa. Dan mari kita lihat, saudara. Ini yang tidak boleh dilupakan. Ini yang tidak boleh dilalaikan. Jika kemenangan menjadi bagian kita, ini yang harus kita lakukan. Apa itu? Yosua mendirikan mezbah ucapan syukur kepada Tuhan atas kemenangan
dan keselamatan yang diperoleh Israel. Pada pasal yang ke-7, Yosua datang tersungkur kepada Tuhan karena kesalahan Israel. Kesalahan akan membuat Israel kalah dari Ai. Begitu kemenangan diraih, Yosua datang kepada Tuhan, ya, tersungkurnya bukan tersungkur minta ampun, tapi tersungkur mendirikan mezbah. Dan saya mau katakan, saudara, pola yang sama seperti ini juga harus kita lakukan. Kalau didapati ada kesalahan di dalam diri kita, mari datang kepada Tuhan tersungkur, bertobat, meninggalkan kejahatan, jalan-jalan yang jahat, mengikut Tuhan kembali. Namun kalau kita mengalami kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat kita peroleh, mari kita datang kepada Tuhan, tersungkur juga, tapi mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan saya mau katakan bagi kita semuanya, dua-duanya menyenangkan hati Tuhan. Orang yang sadar akan kesalahan, orang yang sadar akan dosa-dosanya, lalu bertobat meninggalkan jalan-jalan yang jahat, berbalik kepada Tuhan, itu Tuhan senangnya luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau kita datang kepada Tuhan karena kemenangan, berkat, kesehatan, ya, kelimpahan rahmat kita terima, kita datang tersungkur kepada Tuhan di dalam mezbah ucapan syukur, itu juga menyenangkan Tuhan. Jadi, apapun yang terjadi, tetap datang kepada Tuhan. Allah yang sanggup menyelesaikan segala masalah kita. Dan atas kemenangan demi kemenangan kita terima, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Jangan lupa, dirikan mezbah, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan di atas mezbah ada korban yang kita berikan kepada Tuhan. Ya hidupmu, ya waktumu, ya tenagamu, ya hartamu, letakkan di atas mezbah Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Pelajaran yang luar biasa, saudara. Mari tetap tunduk taat kepada strategi Tuhan. Kacaukan radar musuh. Dan datang kepada Tuhan dalam ucapan syukur. Maka semua janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Dan itulah Yosua pasal yang ke-8. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pembelajaran yang Kau berikan buat kami semuanya. Kalau kami taat setia kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kami. Dan kalau kami sudah diberkati Tuhan, kami tidak akan lupa mengucap syukur, mendirikan mezbah ucapan syukur, dan meletakkan korban di atasnya, supaya Tuhan disenangkan. Ucapan syukur kami bukan untuk supaya kami dapat kemenangan, tapi karena kami sudah mendapatkan kemenangan, maka kami mengucap syukur kepada Tuhan. Mezbah ucapan syukur bukan untuk menyogok Tuhan, tapi mezbah ucapan syukur adalah bukti kami disertai Tuhan. Bukti kami mengasihi Tuhan. Bukti kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami semuanya. Semakin mengerti kami cara-cara Tuhan, strategi Tuhan. Semakin kami tahu rancangan Tuhan dan jalan-jalannya Tuhan, maka semakin kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.